Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang transpose matrik dan inverse dari matrik ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Kita bahas tentang transpose matrik. Baik. Oke. Definisi dari transpose matrik. Jika matrik A berukuran n kali m, maka transpose matrik A atau biasa kita simbolkan dengan A pangkat T ya, besar ya, atau A transpose adalah matrik berukuran n kali m ya. Jadi kebalikan dari yang pertama. Yang mana kolom I dari matrik A berasal dari baris I matrik A. Nah, jadi ini adalah definisi dari transpose matrik ya. Jika matrik A berukuran M kali N, maka transpose matrik A atau disimbolkan dengan A transpose adalah matrik yang berukuran N kali M, kebalikan ya, N kali M, yang mana kolom I dari matrik A berasal dari baris I. Ingat, kolom I dari matrik A berasal dari baris I matrik A, itu ya. Nah, saya punya contoh. Saya contohkan. Nah, misalkan saya punya matrik. Misalkan jika A sama dengan 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, misalkan saya punya matrik seperti ini. Ada matrik B juga, itu adalah 1, 1, min 2, 1 ya. Nah, misalkan saya punya matrik 1, 1, min 2 dan 1. Nah, yang ditanyakan di sini tentukan A transpose dan B transpose-nya. Nah, ini
ada 4 ya, 2, 4, 1, 1, min 2 dan 1. Nah, kita jawab. Nah, perhatikan definisinya ya. Nah, karena A adalah ini 1, 2, 3, 6, 7, 8, maka kita peroleh A transposnya adalah, nah coba baca definisinya tadi di sini. Yang mana kolom I dari matrik A berasal dari baris I matrik A. Nah, jadi baris berubah menjadi kolom ya, jadi seperti itu. Oke, berarti kita bisa tulis seperti ini: 1, 2, 3. Perhatikan ini ya. Nah, jadi barisnya berubah jadi kolom 6, 7, 8. Nah, barisnya berubah jadi kolom 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Itu ya matrik transpos. Kemudian kalau untuk B, transpos B, nah ini berarti sama ya, sama kayak A tadi. Berarti ini jadinya 1, 1, min 2 dan 1 ya. Ini adalah transpos dari matrik B. Oke ya, itu sedikit informasi tentang definisi dari transpos matrik ya. Saya rasa sangat mudah. Oke, kalau gitu baik, saya akan lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu materi tentang inverse matrik. Oke, pertama kita akan definisiin dulu apa itu inverse matrik ya. Jadi definisinya seperti ini ya. Nah, definisi dari inverse matrik adalah jika A adalah matrik berukuran n kali n, maka inverse dari matrik A adalah matrik yang berukuran n kali n disimbolkan dengan A pangkat min 1 ya, dengan sifat A kali A inverse sama dengan A inverse kali A itu sama dengan I ya, dimana I di sini adalah matrik identitas. Nah, jadi itu definisinya ya. Jadi ini sangat penting ya, ini perlu diingat. Jika kita kali matrik A dengan inverse-nya, maka hasilnya adalah matrik identitas. Kita tahu bahwa matrik identitas adalah semua nilai diagonalnya bernilai 1, matrik yang nilai diagonalnya bernilai 1 dan sisanya bernilai 0 ya. Jadi itu matrik identitas. Nah, kemudian cara menentukan inverse dari matrik di sini saya berikan dua cara. Nah, jika matriknya berukuran 2 kali 2 seperti ini atau ordonya 2 kali 2, nah dengan sangat mudah kita bisa menentukan dengan rumus seperti ini ya, dimana syaratnya itu AD dikurangi BC itu tidak boleh sama dengan 0. Nah jadi inverse matriknya bisa kita tentukan sebagai berikut: A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi BC dikali dengan matrik A min D min C A ya. Nah, coba lihat di sini. Ini dibalik ya. Yang tadi A-nya di sini sekarang berada di bawah. Yang D-nya di sini sekarang berada di atas. Yang ini tidak dibalik, tetapi ditambahkan min di depannya ya. Nah, cukup sederhana rumusnya. Nah, terus gimana dengan untuk matrik yang lebih dari 2 kali 2? Nah, kita bisa menggunakan rumus operasi baris elementer yang kemarin saya jelaskan ya. Operasi baris elementer ini biasa kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan kemarin ya. Operasi baris elementer Gauss-Jordan kemarin itu yang kita pakai di sini. Nah, di mana A di sini A digandengkan dengan matrik identitas, matrik A digandengkan dengan matrik identitas. Kita operasi baris elementer sehingga matrik A di sini berubah menjadi matrik identitas, maka I yang di sini akan berubah menjadi matrik inverse-nya.
Nah, jadi seperti itu ya. Oke, saya akan memberikan satu contoh untuk langkah yang pertama, untuk cara pengerjaan yang pertama, dan satu langkah untuk cara pengerjaan yang kedua. Baik, saya contohkan seperti ini ya. Contoh. Baik, saya berikan contoh yang 2x2 ya. Saya berikan contoh yang 2x2. Nah, misalkan saya punya matrik 2. Misalkan saya punya matrik, tentukan inverse dari matrik berikut ya. Nah, saya punya A, matrik A ya. Matrik A sama dengan 2, 5, 1, 3. Ini adalah entry angkanya. Kemudian matrik B, misalkan saya punya matrik B yang 3x3 kemungkinan. Nah, ini ada 1, 2, min 1, 2, 2, 4, 1, 3, dan min 3. Oke. Saya punya dua contoh seperti ini. Nah, perlu kita tahu bahwa untuk matrik ini bisa kita kerjakan dengan langkah yang ini ya, bisa kita kerjakan dengan cara yang kedua ini. Nah, tetapi untuk matrik A ya bisa kita kerjakan dengan yang ini juga. Nah, tetapi matrik B ini tidak bisa kita kerjakan dengan cara ke satu ini, agak susah ya, karena ini disyaratkan untuk matrik berukuran 2x2 saja ya. Oke, mari kita jawab untuk soal A ya. Untuk soal yang ke A. Oke. Oke, ini kelihatan ya. Oke, kelihatan. Jawab. Oke, kita tahu bahwa matrik A sama dengan itu ya, maka kita jawab yang matrik A dulu. Diketahui ya, boleh pelan-pelan, diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Nah, tahu bahwa matrik A inverse itu tadi sama dengan, nah, lihat ini rumusnya ya, ini rumusnya, berarti 1 per A kali D, 1 per A nya kita tadi adalah 2 ya, 2 kali 3 ya, A kali D ingat, kemudian B kali C, 5 kali 1 dikurangi ya, 5 kali 1, kemudian matriknya D nya berada di paling ujung kiri atas, berarti 3, kemudian A nya berada di bawah, tinggal dibalik aja ya, 3 terus 2 ditukar ya, kemudian 2, kemudian ini tidak berubah, cuman dikali ada negatif di depannya, berarti negatif C, negatif 1, kemudian negatif B, negatif 5 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian 1 per 2 kali 3 itu 6, 5 kali 1 5. Oke. Nah, berarti 3 min 5,
kemudian min 1, kemudian 2. Nah, jadi ini. Nah, kemudian ini kita tahu bahwa 6 dikurang 5 itu 1 ya. Jadi 1 per 1 nilainya 1 ya. Jadi jawaban impuls-nya, A impuls-nya itu sama dengan 3 min 5 min 1 dan 2 ya. Nah, ini adalah impuls matrik kita untuk matrik A ya. Nah, gimana sih maksudnya tadi ini? Apabila kita kalikan dengan, apabila matrik A dikalikan dengan A impuls, hasilnya identitas. Nah, ini adalah pembuktiannya ya. Apakah ini adalah pembuktian ya, benar tidak adalah A impuls ini adalah impuls dari matrik A ya. Nah, oke, mari kita buktikan ya. Kita buktikan. Saya taruh di sini aja. Oke. Coba kita taruh di sini ya. A kali A impuls. Coba saya taruh di sini ya. Oke. A kali A impulsnya benar nggak hasilnya itu matrik identitas? Ini yang sekarang akan kita buktikan ya. Kita untuk membuktikan jawaban kita benar apa tidak ya. Jadi kita tulis dulu A-nya berapa tadi? A-nya itu 2, 5, 1, 3. Nah, kemudian A impulsnya apa? A impulsnya ini ya, kita dapat ya, 3 min 5 min 1 dan 2. Nah, coba ini kita jabarkan. Ingat operasi perkalian kemarin ya, perkalian matrik, jangan lupa 2 kali 3 ditambah dengan 5 kali min 1 ya. 2 kali 3 ditambah dengan 5 kali min 1. Nah, kemudian yang bawahnya 1 kali 3 ditambah dengan 3 kali min 1. Kemudian kolom yang kedua 2 kali min 5 ditambah dengan, nggak cukup, 2 kali min 5 ditambah dengan 5 kali 2 ya, saya taruh aja langsung 10. 5 kali 2, kemudian min 1 kali min 5, saya langsung aja min 5 taruh, ditambah dengan 3 kali 2 ya. Nah, coba benar nggak hasilnya ini setiap diagonalnya itu bernilai 1 dan nilai yang lainnya bernilai 0 ya. Coba ya. 2 kali 3 6. 6 dikurangi 5 kali min 1 berarti min 5. Berarti 2 dikurangi 6 dikurangi 5 ya. Berarti jawabannya 1. 2 kali min 5 10. Min 10. Min 10 ditambah 10 0. Nah, kemudian 1 dikali 3 3 ditambah 3 dikali min 1 min 3. Berarti 3 dikurangi 3 0. Kemudian ini 6 ya. 1 kali min 5 min 5. 3 kali 2 6 ya. 6. Berarti min 5 ditambah 6 1. Nah, jadi ini adalah matrik identitas. Jadi benar ya, jawaban kita tadi sesuai dengan definisi apabila A dikali A impuls adalah matrik identitas. Nah, jadi jawaban kita ini tadi udah benar ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut pada soal yang kedua ya. Nah,
soal yang kedua di sini kita tahu soal yang kedua di sini adalah 3 kali 3 ya. Maka tidak bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang pertama ini atau langkah yang pertama ini. Jadi kita menggunakan langkah yang kedua yang ini ya. Nah, di sini adalah matriks B. Kita buat modelnya seperti ini dulu ya. Di sini matriks A berarti diganti dengan matriks B ya. Oke, kita bikin. Berarti di sini B digandengkan dengan matriks inverse-nya. Nah, dengan operasi baris elementer kita akan rubah dia menjadi I, B-nya berubah menjadi matriks intensitas, dan B-nya berubah menjadi matriks inverse ya. Oke. Nah, sekarang apa sih nilai dari entry-entry dari matriks B? Di situ ada 1, 2, kemudian min 1. Oke, saya naikin dikit. Kemudian 2, 4, kemudian 1, 3, dan min 3 ya. Nah, kita tahu bahwa gandengannya di atas adalah matriks identitas. Jadi matriks identitas itu semua elemen diagonalnya bernilai 1, sedangkan yang lainnya bernilai 0 ya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini tujuan kita ini merubah matriks yang ini menjadi matriks identitas, maka mau nggak mau ini akan berubah juga, ini menjadi matriks inverse ya. Nah, gimana caranya? Kita menggunakan operasi baris elementer ya. Kita di sini biasanya menggunakan metode Gauss-Jordan ya. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, langkah yang pertama langkah yang pertamanya R2 dikurangi dengan R1. R2 dikurangi dengan R2 baris kedua dikurangi 2 baris kedua dikurangi 2 baris ke 1 ya. Kemudian baris ketiga dikurangi ya. Baris ketiga dikurangi dengan baris ke 1. Nah, ini langkah yang pertama kita langsung operasikan dua ini dulu, 2 rumus langsung nggak apa-apa. Nah, ingat kita tulis dulu yang tidak diapa-apakan, yaitu baris pertama ya, yang berubah ini baris kedua dan baris ketiga aja. Ini 1, 2, min 1. Tulis dulu yang tidak kita apa-apakan. 1, 0, 0 ya. Nah, dia bilang mari kita oret-oret ya. Kita oret-oret. Baris kedua dikurangi 2 baris 1. Baris kedua oke ya, kita tulis dulu kalau mau pelan-pelan. Baris keduanya itu 2, 2, 4. Nah, 2, 2, 4 ya. Kemudian baris kesatunya adalah 1, 1, 2, min 1. Nah, ini dikalikan dengan 2 ya, sesuai dengan rumusnya. Baris ke 1 dikalikan dengan 2, ini dikalikan dengan 1 ya. Nah, ini 2,
ini 2, 4, kemudian dikalikan dengan 2 berarti 2, 4, min 2. Kita kurangi ya, sesuai dengan rumusnya tadi yang diberikan adalah kurang ya. Jadi kita kurangi, berarti di sini 0, di sini min 2, kemudian 4 dikurangi min 2 berarti 6 ya. Nah, ini adalah nilai yang ini. Berarti di sini 0 min 2 kemudian 6. Nah, coba lihat yang ini juga, baris yang pertama untuk yang ini 1. Lihat yang ini juga ya. Kita tulis juga yang ini juga dikenakan operasi ini ya. Untuk entitasnya juga ini 1, 0, 0 ya. Kemudian 0, baris ini 0, baris kedua, ingat ya, baris kedua duluan. 1 ya, berarti di sini ya. Berarti satunya yang di sini. Oke, saya ulang aja, saya ulang, nggak kelihatan tadi. Ingat ya, sesuai dengan rumusnya B2 dikurangi B1. Jadi ini juga dikenakan dengan rumus itu juga. Tulis B2 nya tadi itu 0, 1, 0 ya, yang ini ya, baris kedua ya, 0, 1, 0, kemudian 0, 1, 0, kemudian baris pertamanya 1, 0, 0. Nah, 1, 0, 0. Nah, tadi dia bilang baris keduanya tidak diapa-apakan, kemudian baris kedua itu dikalikan dengan 2 ya. Ini 0, 1 kali 0, 1 kali 1, 1 kali 0, 2 kali 1, 2, 0, 0. Ini dikurang tadi ya. Nah, berarti min 2, 1, 0 ya. Nah, berarti ini min 2, 1, 0. Nah, begitu juga dengan baris ketiga. Kalau baris ketiga berarti kita kurangi aja ya, B3 dikurangi B1 katanya. Oke, B3 dikurangi B1, 1, 3, min 3, B3 dikurangi B1, kemudian B1 nya ini baris pertama 1, 2, min 1 ya. Atau mau langsung aja sama ininya nggak apa-apa ya. Kita langsung di sini 1, 0, 0, sama identitasnya kita tulis ya, 1, 0, 0. Kemudian bukan 0, 0, 1, ini baris ketiga ya, 0, 0, 1. Kemudian baris ke satunya 1, 2, min 1, berarti di sini 1, 0, 0. Ingat ya, yang ini ya. Ini baris ke satunya. Nah, ini baris ketiganya 1, 3, min 3, 0, 0, 1. Nah, di situ dikurangi. Ingat rumusnya di sini yang kita buat di sini dikurangi ya. Berarti kalau kita kurang berarti 0, 1, min 3 dikurangi min 1 berarti min 2. Kemudian 0 dikurangi 1, min 1, kemudian 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 0, 1 dikurangi 0, ini nilainya 1 ya. Nah, jadi ini adalah entry yang di sini 0, 1, min 2 dan min 1, 0, 1. Nah, ini hasil untuk langkah pertamanya. Kemudian gimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya berarti di sini. Nah, kita lanjutkan, gampang kan? Kita lanjutkan ke sini aja. Nah, saya pengen menjadikan min 2 ini jadi 1 ya. Min 2 ini jadi 1.
Apa yang harus saya lakukan? Nah, saya berarti mengalihkan dia dengan 1/2 ya, min 1/2. Oke, min 1/2 dikalikan dengan baris kedua. Nah, jadi jawabannya ingat tulis yang tidak diapa-apakan dulu. Kita kenakan rumus ini cuman baris kedua saja ya. Jadi baris ke-1 dan ke-3 boleh kita tulis langsung 1, 2, min 1. Nah, kemudian 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, min 2. Kemudian min 1, 0, 1. Nah, kemudian ini dikalikan dengan min 2 untuk baris keduanya, berarti min 2, min 1/2 kali 0, 0. Min 1/2 kali min 2 hasilnya 1. Min 1/2 dikali 6 hasilnya min 3. Kemudian min 1/2 dikalikan dengan min 2 hasilnya 1. Min 1/2 dikalikan dengan 1, min 1/2 hasilnya. Kemudian min 1/2 dikalikan dengan 0 hasilnya 0 ya. Oke, jadi itu hasil pengalinya. Nah, kita udah dapat seperti ini. Kemudian mari kita kerjakan pada langkah berikutnya. Oke, saya sambung di sini aja. Oke ya. Kemudian apa yang langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya di sini berarti kita harus mengenolkan yang ini ya. Biar jadi segitiga yang di bawah diagonalnya itu 0 semua ya. Nah, berarti baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Jadi itu ya. Oke, gampang ya, nggak susah. Baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Oke, kita tulis saja rumusnya. Baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Nah, jadi ini ya, ini rumusnya. Ingat, teman-teman tulis dulu yang tidak diapa-apakan. Yang kita apa-apakan ini adalah baris ketiga ya. Jadi baris ke-1, baris kedua silakan ditulis langsung. 1, 2, min 1. Kemudian 1, 0, 0. Nah, kemudian 0. Baris kedua nggak diapa-apakan, silakan ditulis 1, min 3, 1, min 1/2, kemudian 0. Nah, ini baris yang tidak kita apa-apakan tadi. Nah, kemudian baris ketiga katanya baris ketiga dikurangi baris kedua. Oke, baris ketiga dikurangi, bisa langsung ya, nggak usah kita pakai oret-oretan. Coba 0 kurang 0, 0 ya. Kemudian 1 dikurangi 1, 0. Kemudian min 2 dikurangi min 3, min 2 dikurangi min 3 hasilnya 1 ya. Kemudian min 3 dikurangi 1 hasilnya min 2 ya. Min 3 dikurangi 1 hasilnya min 2. Kemudian 0 dikurangi 1/2, 0 dikurangi 1/2 hasilnya 1/2 ya. Kemudian 1 dikurangi 0 hasilnya 0 ya. Ini rumus kita tadi ya. Oke, jadi ini adalah hasil matrik selanjutnya. Nah, kita udah bentuk segitiga di sini. Nah, sekarang kita pengen mengenolkan yang ini ya.
satu-satunya udah kita dapat. Sekarang tujuan kita adalah mengenolkan ini ya, 2 min 1 dan min 3 ini harus kita nolkan. Nah, gimana caranya? Sama ya kayak tadi ya. Oke, gimana caranya? Oke, usahakan yang sebelah sini harus dinolkan dulu ya. Gak usah lihat duanya dulu. Target kita adalah 1 dan min 3 yang harus kita nolkan ya. Oke, berarti baris ke 1 ditambah dengan baris ke 3. Karena tujuan kita pengen mengenolkan ini, kebetulan ada 1 di sini, tinggal kita tambahkan aja ya. Jadi ini berubah jadi 0. Gitu ya. Nah, saya ulangi. Kita pengen mengenolkan angka min 1 di sini. Kebetulan ada 1 di sini. Berarti tinggal kita jumlahkan baris ke 1 ditambah dengan baris ketiga ini ya. Nah, dapatnya ini. Kemudian kita pengen mengenolkan angka min 3 ini dengan menggunakan baris yang ke 1. Kenapa tidak baris ke sini, Pak? Baris ke 1 aja kita pakai untuk mengenolkan angka min 3 ini. Gak boleh ya, kalau kita pakai ini otomatis 0 ini akan berubah. 0 ini tidak lagi menjadi angka 0 ya. Makanya kita harus menggunakan ini ya. Karena kebetulan di sini 0, kalau kita jumlahkan, operasikan dengan 0 ini berubah kan, tidak berubah ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini 1, berarti di sini B1 ditambah dengan B1 dengan B3. Kemudian sekarang kita pengen mengenolkan yang ini, B2 dikurangi, ditambah aja ya, ditambah dengan 3B1 ya. Nah, jadi dapatnya seperti ini rumusnya. Karena kita pengen mengenolkan ini, otomatis ini 3B3, sorry, salah, 3B3 ya, kita menggunakan baris ketiga ya. Nah, apa yang kita tidak apa-apakan di sini? Baris yang tidak kita apa-apakan di sini adalah baris ke terakhir ya, baris ketiga. Ya, baris ketiga yang kita tidak apa-apakan, berarti boleh kita tulis langsung 0 0 1, kemudian min 2 1/2, kemudian 0 ya. Nah, ini. Nah, oke, kita pakai retoretan lagi ya, biar tidak kita salah hitungan. Kita retoretan aja. Nah, katanya B1 ditambah dengan B3. Kita tulis B1 nya dulu, 1 2, kemudian min 1. Nah, kemudian di situ ada 100 ya. Oke, di situ ada 100, 100 ya. Ini 100 nya. Kemudian baris ketiga adalah ini 0 0 1, kemudian min 2 1/2, kemudian 0. Nah, ini kita kalikan dengan baris ketiga ya, katanya ya. Baris ketiga dikalikan dengan, oke, saya kurang gini aja. Baris ketiga dikalikan dengan 1. Baris ke 1 katanya dikalikan dengan 1. Baris kedua, baris ketiga dikalikan dengan 1 juga ya. Nah, jadi karena sama pengalinya, udah inilah aja langsung ya. Ini aja langsung dikurangi baris ke 1 dikurangi baris ketiga. Oke, kita langsung dikurangin. Ini ditambah ya, bukan dikurangi ya. Ini ditambah. Nah, berarti di sini rumusnya berubah ditambah. Berarti di sini 1 2 min 1,
kemudian 1 ditambah min 2 min 1, ini 1/2, ini 0 ya. Nah, jadi itu yang kita tulis di sini, 1 2 min 1, nah, kemudian min 1 lagi, kemudian 1/2, kemudian 0 ya. Nah, benar nggak? Satu per dua, coba. Astaga. Di sini B3 dikurangi dengan B2. B3 dikurangi dengan B2. B3 dikurangi dengan B2. Berarti di sini B3, berarti di sini ada 1 ya. Ya, di sini ada 1 ya. Sini ada 1. Nah, sini 1 ya. Ya, coba lihat, B3 dikurangi B2. B3 min 1 dikurangi 1 ya, 0 dikurangi 1/2, kemudian 1 dikurangi 0. Oke. Berarti di sini B1 dikurangi B3, berarti di sini ada 1 tadi ya, min 2 1/2. Nah, di sini 1 ditambah, berarti di sini 1 ya. Oke ya, berarti di sini 1 2, ini 1 2 min 1 1/2, berarti di sini 1. Oke. Karena itu ya, ini harus teliti sekali ya, salah angka aja udah salah inverse-nya ya. Nah, kemudian B2 ditambah dengan 3B3. B2 ditambahkan dengan 3B3. Oke. Sekarang baris kedua. Tulis baris kedua itu kita pakai yang ini ya. Baris kedua adalah 0 1 min 3, kemudian 1 min 1/2, kemudian 0. Nah, kemudian dia bilang B3 lagi, 0 0 1, kemudian min 2 1/2, kemudian 1 ya, ini ya, min 2 1/2 dan 1. Nah, ini katanya baris keduanya 0 1 min 3 itu kita kalikan dengan 1, kemudian baris ketiganya dikalikan dengan 3 ya, dikalikan dengan 3. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka kita dapat, saya tulis di bawah sini ya. Saya tulis di bawah sini, berarti 0 1 min 3, 1 min 1/2, kemudian 0. Hasilnya ini dikalikan 3 semuanya. Kalau yang di atas kan dikalikan 1, langsung aja saya tulis 0, kemudian 0, kemudian 3, kemudian min 6 ya, karena dikalikan 3, kemudian 3/2, kemudian 3 ya. Nah, kita katanya di sini dijumlahkan ya, karena tujuan kita mengenolkan angka 3 tadi. Berarti kalau kita jumlahkan di sini 0 1 0. Nah, kalau kita jumlahkan berarti di sini min 5 ya. 1 ditambah dengan min 6 min 5, kemudian min 1/2 ditambah dengan 3/2, berarti di situ 2/2, hasilnya 1, kemudian 3. Nah, ini adalah hasil kita ya, min 5 dan 1/3. Oke, kita tulis jawaban kita
0 1 0, kemudian min 5 1 3. Nah ini ya. Nah jadi kerjaan kita masih ada lagi nih, kita pengen mengenolkan 2 dan min 1 ya. Coba ini salah lagi di sini, kita balik ke ini ya. Sorry, harus teliti ya. Ini katanya B1 ditambah B3. Coba lihat. 1 ditambah 0 0, 2 ditambah 0 2 ditambah 0 2, min 1 ditambah 1 ini 0 ya. Nah, berarti di sini bukan min 1 tapi 0 ya. Oke. Nah, jadi ini yang benar ya. Aduh, kesemutan. 1 2 0 min 1 1 per 2 dan 1 ya. Min 5 1 3 min 2 1 per 2 1. Kenapa 1 di sini? Harusnya 1 di sini. Nah, ini tidak apa-apakan, astaga, ini tidak apa-apakan, ini 1 ya. Ini 1, ini 1 ya Allah. Ini 1. Oke, itu yang benar ya. Jadi 1 3 1 udah benar. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu langkah terakhir aja kita ini, yaitu pengen mengenolkan angka 2 ya. Nah, mengenolkan angka 2. Berarti bentar lagi ini selesai ya. Nah, berarti kalau kita pengen mengenolkan angka 2 ini, berarti pakai baris kedua ya. Berarti baris ke-1 dikurangi dengan 2 baris kedua. Nah, pakai baris ini untuk mengenolkan yang ini. Berarti ingat, tulis yang tidak kita apa-apakan dulu. Berarti baris kedua tidak kita apa-apakan, dan baris ketiga ya. 0 1 0 ya. Kemudian min 5 1 3. Kemudian 0 0 1 min 2 1 per 2 dan 1 ya. Nah, tinggal kita oret-oret biar detail. Ini udah oret-oret masih salah, ini masih nggak teliti. Oke, telitinya boleh ditingkatkan lagi ya. Oke, kita tulis baris ke-1-nya tadi tuh, baris ke-1-nya itu, baris ke-1-nya adalah 1 2 0 ya. Oret-oret di sini ya. Baris ke-1 adalah 1 2 0. Baris ke-1 adalah 1 2 0. Kemudian min 1 1 per 2 dan 1. Min 1 1 per 2 dan 1 ya. Nah, kemudian baris kedua ya. Baris kedua adalah 0. Baris kedua adalah 0 1 0 0 1 0, kemudian min 5 1 3. Nah, ini ya. Ini adalah baris keduanya tadi. Nah, kemudian itu dikalikan dengan berapa dia bilang tadi? Nah, dia maunya dikalikan dengan 2 ya. Dikalikan dengan 2 untuk baris keduanya. Berarti ini dikalikan dengan 1, ini dikalikan dengan 2. Nah, jadi hasilnya 1
1, 2, 0, kemudian min 1, 1/2, 1, kemudian 0, 2, 0, kemudian di sini min 10, min 10 dikalikan min kali 1 dikalikan dengan 2, 2, kemudian di sini 6 ya. Nah, mari kita lihat hasilnya. Di sini dia bilang tadi dikurang ya. Dikurang ya. Kita kurangi, berarti 1, 0, 0, terus kampus. Iya, Pak. Kampus dulu kan, Pak. Oke, selanjut berarti di sini 9, 1/2, 1/2 dikurangi 2 berarti 1/2 dikurangi 4/2 berarti ini 5/2. Astaga, 3/2 ya, karena 4/2 1/2 dikurangi ini berarti min 3/2. 1/2 dikurangi 4/2 ya, berarti min 3/2. Paham ya? Ini disamakan penyebutnya berarti 4/2 ya. Kemudian 1 dikurangi 6 berarti min 5 ya. Nah, jadi ini adalah jawaban kita ini untuk yang ini ya. Berarti saya tulis ya jawaban kita tadi. Jawaban kita tadi adalah ini ya. Ini jawaban kita ya. Saya tulis 1, 0, 0, 9, min 3/2, kemudian min 5. Nah, ini udah jadi matrik identitas ya, sesuai dengan ini tadi. Ini udah jadi matrik identitas. Nah, ini udah jadi matrik identitas. Kemudian yang sebelah kanannya itu matrik gandengannya itu udah jadi matrik inverse dari matrik B-nya. Nah, maka B inverse-nya sama dengan 9 min 3/2 min 5, kemudian min 5, 1, 3, min 2, 1/2 dan 1. Nah, ini adalah matrik inverse-nya ya. Nah, kalau teman-teman pengen membuktikan bahwa ini benar adalah matrik inverse-nya, nah silakan dibuktikan ya. Gimana caranya, Pak? Nah, tinggal kalian kalikan ini dengan matrik B-nya ya. Matrik B inverse dikalikan dengan matrik B-nya. Kalau jawabannya hasilnya matrik diagonal, matrik identitas seperti ini, berarti ini udah benar, ini matrik inverse-nya ya dari matrik B. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.